Colorful Ramadan Al-Furqan. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, gimana nih puasa kalian? Semoga lancar sampai buka nanti ya. Kalau sore-sore gini kalian bingung gak sih mau ngapain? Nah, kita ada solusinya loh. Gimana kita ngabuburit aja? Tapi ngabuburit kali ini agak beda loh. Jadi kami di sini akan menemani ngabuburit kalian melalui kajian Islami yang akan dibawakan oleh Pak Hasan Bisri yang bertema keutamaan Lailatul Qadar. Yuk kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan acara corak Colorful Ramadan Al-Furqan SMK Negeri 1 Kaligondang. Dalam hal ini bersama saya Hasan Bisri, salah satu pengajar pelajaran PAI di SMK Negeri 1 Kaligondang. Sebelumnya akan saya bacakan sebuah ayat yang nantinya akan saya sampaikan poin-poin yang ada di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta madla'il fajr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan atau malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan manusia. Sejahteralah malam itu sampai dengan terbit fajar. Quran surat Al-Qadar ayat 1-5. Para pendengar dimanapun Anda berada, ayat ini berbicara tentang sebuah malam yang sangat mulia di dalam bulan Ramadan, yang kemuliaannya itu bisa didapatkan oleh siapa saja, tentunya umat yang beriman dan menjalankan amaliyah Ramadan. Apa sih malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu didefinisikan menjadi 3 arti atau 3 macam makna. Yang pertama, malam Qadar itu disebut sebagai malam penetapan atau pengaturan. Kemudian malam Qadar juga disebut sebagai malam kemuliaan. Dan yang ketiga, malam Qadar itu disebut sebagai malam atau waktu yang sempit. Yang dimaksud dengan malam penetapan yaitu malam di mana Allah itu menetapkan segala urusan manusia, takdir manusia, jalan hidup manusia yang akan terjadi setelah malam itu tiba sampai dengan fajar atau hari kebangkitan. Kemudian yang kedua berarti malam kemuliaan. Yang disebut dengan malam kemuliaan adalah malam di mana waktu itu diturunkan Al-Quran ke langit dunia. Ya, diturunkan ini bukan berarti kemudian langsung diterima secara utuh atau secara
menyeluruh oleh Nabi Muhammad SAW, akan tetapi itu Al-Quran turun ke langit dunia dan kemudian turun ayat demi ayat sesuai dengan kejadian yang dialami oleh Nabi beserta para sahabat atau umatnya, yang jalan atau berangsur-angsur selama 22 tahun 3 bulan 22 hari. Kemudian arti yang ketiga adalah malam yang sempit atau waktu yang sempit. Kenapa kok disebut malam yang sempit atau waktu yang sempit? Karena waktu itu, di malam itu, beribu-ribu malaikat turun ke bumi, ya, menjalankan atau mengurus urusan manusia, ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, ya. Jadi di malam itu malaikat turun beserta dengan roh. Yang dimaksud roh di sini adalah malaikat Jibril, itu adalah pemimpin dari seluruh malaikat. Ngapain turun? Untuk mengurus segala urusan manusia. Itu yang menyebabkan dunia atau langit dunia itu menjadi sempit karena saking banyaknya malaikat yang turun ke langit waktu itu. Perkara berapa jumlahnya, kemudian bagaimana turunnya, dan kemana turunnya, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai orang yang beriman hanya wajib meyakini bahwa malam itu pasti terjadi. Kemudian malam atau Lailatul Qadar itu seperti apa sih? Di sini Allah menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat agung, malam yang sangat mulia. Saking susahnya manusia menerjemahkan, susahnya manusia memahami apa itu Lailatul Qadar, apa saja kemuliaan Lailatul Qadar, sehingga Allah itu memberi kode atau sebuah penjelasan dengan menyebutnya khairum min alfi syahr, ya. Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini bukan berarti terbatas pada 1000 bulan saja. Akan tetapi ini menunjukkan bahwa saking banyaknya kemuliaan, saking banyaknya fadilah di dalam malam itu, sehingga Allah itu menyebutnya dengan kata 1000 bulan. Ya. Ini untuk gambaran saja bahwa malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat mulia. Nah, kemudian apa sih atau bagaimana orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu? Nah, di ayat berikutnya tadi, ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Setelah malaikat itu turun ke bumi mengurus segala urusan manusia, siapa yang mendapatkan atau orang yang akan mendapatkan itu, dia akan merasakan salamun hiya hatta madla'il fajr. Kedamaian, kesejahteraan bagi orang itu hatta madla'il fajr, sampai dengan terbitnya fajar. Dalam arti sempit bahwa malam Lailatul Qadar itu berjalan sejak malaikat itu turun ke bumi sampai dengan fajar di hari itu. Akan tetapi kedamaian atau kebahagiaan yang didapatkan atau diterima oleh orang yang mendapat Lailatul Qadar itu adalah sampai dengan terbitnya fajar kedua, dalam arti ini adalah nanti dalam hari kebangkitan manusia. Ya. Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia hidupnya akan menjadi damai, menjadi tenang, menjadi tentram, lebih baik hidupnya daripada sebelum-sebelumnya. Salah satu hal yang bisa dilakukan di dalam malam itu adalah dengan cara beriktikaf di masjid.
perbanyak merenung apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat selama hidup kita. Lebih banyak yang positifkah atau lebih banyak yang negatifkah? Lebih banyak yang bermanfaatkah atau lebih banyak yang sia-siakah? Kita harus perbanyak merenung. Apabila kita mendapati kebaikan yang telah kita lakukan, maka kita harus mengucap syukur, alhamdulillah, karena kita melakukan itu tentunya bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan melakukan kebaikan kecuali kekuatan dari Allah. Tidak ada juga kekuatan menghindari kejahatan, menghindari maksiat, kecuali kekuatan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita baik, hendak mengucapkan alhamdulillah, banyak bersyukur kepada Allah. Dan jika mengingat banyak perbuatan dosa yang kita lakukan, perbanyaklah istighfar, mohon ampun di dalam malam itu, ya, sampai benar-benar kita merasa bahwa semua dosa, semua kesalahan kita telah tersampaikan, telah termintakan keampunannya kepada Allah. Setelah itu baru kita merencanakan apa yang akan kita lakukan ke dalam kehidupan kita untuk menggapai masa depan agar lebih baik atau lebih sejahtera, baik lahir maupun batin kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita diberikan umur panjang sampai dengan Ramadan berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian beberapa hal yang Pak Hasan sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Amin. Mungkin dari saya cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sebagai presenter mohon pamit dan undur diri. Sampai bertemu di kajian selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.